Kaiafas. Reading from right to left. Ya, membaca kita dari kanan ke kiri. I like this language. I'm a left-handed person. It's the only language I don't mess up. Saya senang dengan bahasa ini karena saya adalah orang kidal. Now, this is what I would call an identification marker, not an honorific inscription. Dan ini yang akan saya katakan bahwa sebagai tulisan untuk mengidentifikasikan, ya, bukan untuk memberikan pujian. It was carved with the use of a nail at the last minute, just so you would know who was in the box. Dan ini diguraskan itu pada akhirnya, yaitu hanya dengan paku saja, hanya untuk mengidentifikasi. Now here it is broken down into better Hebrew. Ya, ini ketika dituliskan di dalam Ibrani yang lebih jelas. Yosef bar Caiaphas. Yosef bar Kaifas. Joseph, son of Caiaphas. Yaitu Yusuf, anak Kaifas. There you go. Now, you'll notice it's not a formal script at all. Dan kita bisa melihat bahwa ini bukan tulisan yang formal sama sekali. Now, we're going back to the James ossuary. Sekarang kita balik lagi kepada tempat peti tulangnya Yakobus. We know this is a Herodian period ossuary because it has this stenciled outline around the front. Kita tahu bahwa ini merupakan peti tulang zaman Herodes karena adanya garis-garis tersebut di depan. This is the distinguishing mark of a 1st century AD ossuary made after the time of Herod. Dan ini merupakan ciri khusus daripada peti tulang yang dibuat pada abad pertama sesudah zaman Herodes. And you can just see in the middle of the front of that an inscription. Dan kita bisa melihat di depannya, di tengah-tengahnya itu ada tulisan. Now notice where this inscription is. It's not on the end of the box. Dan perhatikan bahwa tulisan ini tidak di dalam peti. It's on the side of the box. Tetapi di samping. And you can see it a little better here. Dan bisa dilihat lebih jelas di sini. It's carved in Aramaic from right to left like the Caiaphas inscription. Dan itu dituliskan dalam bahasa Aram juga dari kanan ke kiri seperti pada peti Kaifas. Now this ossuary has gone through a lot of wear and tear. Dan peti ini sudah mengalami sudah lama, ya, bisa melihat sudah keadaannya sudah tidak terlalu baik. You see the holes in the bottom of it where there's been water damage, and of course you can see the crack in it as well. Ya, kita bisa melihat lubang yang di bawah, mungkin kerusakan karena air dan juga retakan yang ada di tengah itu. This is made out of very poor quality limestone, whereas the Caiaphas ossuary looks like it was made yesterday. Ya, jadi ini terbuat dari bahan-bahan yang memang tidak baik, tidak seperti petinya Kaifas yang kelihatan seakan-akan baru dibuat kemarin. Here's the water damage. Dan ini adalah kerusakan akibat air. Now we need to look at the inscription. Here it is in detail. Dan kita perlu melihat tulisannya, dan ini di dalam detailnya. I'm going to read it for you. Saya akan membacanya. It says as follows: Yaakov bar Yosef Ahui de Yeshua. Ya, Yakov bar Yosef Hui der Yeshua. Which reads Yang berarti, Jacob, which is James. Yang berarti Yakobus, ya. Jacob, the son of Joseph, anak Yusuf. His brother is Jesus. Saudaranya adalah Yesus. Now, normally on an ossuary, all you have in an inscription is X son of Y. Ya, biasanya di dalam peti tulang tulisan yang ada hanya X anak Y. That's all. That's what we had on the on the Caiaphas ossuary. Biasanya cuman itu seperti yang kita dapatkan pada peti tulang Kaifas. So what is unusual about this inscription is that it mentions a brother. Yang sangat menarik daripada tulisan ini adalah dikatakan tentang saudaranya. Jacob, son of Joseph, his brother is Jesus. Yakub, anak Yusuf, saudaranya adalah Yesus. Here it is more clearly delineated. Adi Yardani's way of lining it out. Ya, kalau kita memisahkannya lebih jelas maka terjadi seperti ini. Now this
is good quality Aramaic script. It's not just a scroll. Dan ini merupakan tulisan Aram yang kualitasnya bagus, ya, bukan hanya sekedar oret-oret begitu. It's not done in haste with a nail. Ini tidak dilakukan secara terburu-buru dengan paku. It's carved carefully. Ini diukir dengan hati-hati. Especially the front end of the inscription is carved with great care. Ya, terutama bagian depannya itu benar-benar diukir dengan sangat hati-hati. Now, here's the important point. Dan ini merupakan poin yang penting. If, as most scholars still think, this is the burial box of James, the brother of Jesus, Jika seperti yang kedua ahli itu tetap pikirkan bahwa ini merupakan peti tulang daripada Yakobus, saudara Yesus, then what we have here is an indirect testimony to the resurrection of Jesus. maka yang kita miliki adalah suatu kesaksian secara tidak langsung kepada kebangkitan Yesus. How so? Bagaimana ini bisa demikian? Well, you need to know the story of James. Maka kita perlu mengetahui kisah Yakobus. James outlived his brother Jesus. In fact, he lived until 62 AD. Yakobus hidup lebih lama dari saudaranya Yesus, bahkan mungkin dia hidup sampai tahun 62 Masehi. He was martyred in Jerusalem in 62 AD. Dia mati sebagai martir di Yerusalem pada tahun 62. And then he would have been buried. Dan kemudian dia dimakamkan. Now, if the end of Jesus' life was crucifixion, Kalau akhir daripada hidup Yesus adalah penyalipan, which was the most shameful way to die in all of antiquity, di mana ini merupakan cara yang paling memalukan untuk mati di zaman kuno, and Jesus did not rise from the dead, dan Yesus tidak bangkit dari kematian, then for sure James would not be bragging about being related to him on his burial box. tentu saja Yakobus tidak akan membanggakan bahwa dia adalah saudara Yesus pada peti tulangnya. I mean, I ask you, when's the last time you saw a tombstone that said, "Here lies the body of Lester. His brother was executed by the government in 1944." Saya mau menanyakan pada saudara, pernahkah ada tulisan pada makam seseorang, ini dikuburkan seseorang di mana saudaranya dieksekusi pada tahun berapa? You don't brag about those things on your tombstone. Kita tidak menyombongkan hal-hal seperti itu pada makam kita. But this inscription is bragging that this person is the brother of Jesus. Tetapi tulisan ini membanggakan dirinya bahwa dia adalah saudara Yesus. And the implication is that the brother is more famous than the deceased in this box. Yang tersirat adalah bahwa saudaranya itu lebih terkenal dari orang yang ada di dalam peti tersebut. I mean, think about the psychological dynamics for a minute. Coba kita melihat secara psikologi, dinamika psikologi sebentar. It's unlikely that a more famous brother would be bragging about being related to an unknown brother. Adalah sangat jarang bahwa saudara yang lebih terkenal akan membanggakan tentang saudaranya yang tidak dikenal. And in fact, we have proof of this. Dan bahkan kita telah membuktikan. The only other inscription that mentions a brother on an ossuary involves the other most famous Jewish teacher of the first century AD. Satu lagi peti tulang yang menyebutkan bahwa ada nama saudaranya itu adalah peti tulang dari seorang Yahudi pada Yahudi yang terkenal pada abad pertama. There was a Jewish teacher named Hanina ben Doza. Yaitu seorang guru Yahudi yang bernama Hanina bin Doza. Very famous. Sangat terkenal. And we have an ossuary box of his brother, and he's bragging about being the brother of Hanina. Dan kita menemukan peti tulang dari saudaranya yang kemudian membanggakan bahwa dia adalah saudara dari Hanina. So this ossuary of James, I say to you again, is an indirect testimony that James believed that Jesus rose from the dead and could be glorified and honored on his own burial inscription. Jadi ini merupakan peti tulang Yakobus dan sekali lagi saya mengatakan secara tersirat mau menunjukkan bahwa Yesus itu telah bangkit dan dipermuliakan. Remember when Jesus said as he was entering Jerusalem and people were saying, "Hosanna to the King of Kings"? Ingatkah kita apa yang Yesus katakan ketika dia memasuki Yerusalem dan orang-orang berteriak Hosana kepada Raja?
And the Jewish leaders said, "Silence your followers, Jesus, silence them." Dan pemimpin Yahudi mengatakan, diam kalian pengikut Yesus. And Jesus said, "I tell you, if they were silent, the very stones would cry out." Dan Yesus berkata, jika mereka diam, maka batu-batu itu yang akan berseru. Well, this stone is crying out. Dan sekarang ternyata batu ini menyerukan hal And it tersebut. is saying, James had a father named Joseph and a brother named Jesus. Dan batu ini mengatakan bahwa Yakobus mempunyai ayah bernama Yusuf dan saudara bernama Yesus. Now, we need to get back to the Jesus family tomb soap opera. Dan sekarang kita akan kembali lagi kepada makam keluarga Yesus. What they are claiming is that the James ossuary came out of the Talpiot tomb and proves it was the tomb of Jesus. Dan apa yang dikatakan di dalam kisah mengenai makam Yesus adalah mengatakan bahwa peti tulang Yakobus itu diambil dari makam Talpiot dan itu merupakan makam Yesus. There's just a tiny problem with this. Tapi ada masalah kecil di sini. The owner of the James ossuary, Oded Golan, already had this ossuary in the 1970s before the Talpiot tomb was discovered. Pemilik dari peti tulang Yakobus ini sebenarnya sudah memiliki peti itu pada tahun 1970-an dan itu sebelum mereka menemukan makam Talpiot. In other words, the chances that the James ossuary came from the Talpiot tomb are slim and none, and Slim left town. Ya berarti bahwa peti tulang Yakobus mungkin berasal dari makam Talpiot itu sangat-sangat kecil sekali. Now, here's the thing about this theory, okay? Apa yang bisa kita katakan mengenai teori ini? What they want you to believe is the following. Apa yang mereka inginkan saudara percaya adalah hal-hal ini. Jesus was buried in the tomb of Joseph of Arimathea. Yesus dimakamkan di kuburan Yusuf Arimatea. Then sometime on Saturday, the disciples came and stole the body from the tomb and put it in another tomb called the Talpiot tomb. Tetapi kemudian para murid, ya pada hari Sabtu mungkin para murid kemudian mencuri tubuh Yesus tersebut dan memakamkannya di dalam makam Talpiot. So that when Mary Magdalene got to the tomb, it was empty, all right. Karena itu ketika Maria Magdalena kemudian datang ke makam Tuhan Yesus sudah jadi kosong. And her immediate suspicions that the body had been stolen or moved were correct. Dan sebenarnya kecurigaan yang pertama bahwa tubuh Yesus sudah dicuri sebenarnya betul. Now think about this for a minute. Coba pikirkan sejenak. They are suggesting that the body of Jesus was moved, there was no resurrection, and then these same disciples went around saying, He lives, Christ Jesus lives today. Jadi apa yang disarankan oleh buku itu adalah para murid sebenarnya yang mencuri tubuh tersebut, tetapi murid-murid yang sama kemudian berkoar-koar dan mengatakan Yesus hidup. The truth of the matter is then they are suggesting that the earliest followers of Jesus who had denied, betrayed, and deserted him, all of a sudden, by stealing the body of Jesus, became courageous and bore witness to Jesus thereafter, giving their life for what they knew was a fraud. Jadi apa yang mereka katakan adalah bahwa murid-murid yang tadinya penakut, menyangkal, bahkan meninggalkan Yesus, setelah mencuri tubuh Yesus, kemudian menjadi orang yang pemberani dan bahkan kemudian bisa menyerahkan hidupan mereka, padahal mereka tahu bahwa kebangkitan Yesus adalah penipuan. I don't know about you, but I don't know too many people who are willing to die for something you know to be false. Saya tidak tahu mengenai saudara, tapi saya tidak tahu banyak orang yang berani mati, rela mati untuk suatu kebohongan. Now we need to deal with another aspect of their argument for a minute. Dan kemudian kita juga akan melihat mengenai argumentasi mereka yang lain. Sometimes the argument goes like this. Kadang-kadang argumentasinya seperti ini. Well, it doesn't really matter if Jesus' bones are moldering in a grave somewhere. He just rose spiritually. Sebenarnya tidak penting apakah tulang Yesus ada di satu tempat membusuk. Yang penting adalah dia bangkit di dalam roh. There are two problems with this. Ada dua masalah dengan ini. First of all, the word resurrection in early Judaism had one and only one meaning.
something that happened to a physical body. Pertama, konsep mengenai kebangkitan di dalam pemahaman Yudaisme awal hanya mempunyai satu arti, yaitu bahwa itu adalah kebangkitan secara fisik. It never meant a spirit going to heaven. Ya, tidak pernah dimaksudkan bahwa itu adalah roh yang kembali ke surga. It always meant something that happened to a body that comes back from the dead. Itu selalu berarti sesuatu terjadi kepada tubuh yang kemudian hidup kembali. This was the basic Pharisaic doctrine, and Jesus believed it as well. Ini merupakan doktrin dasar daripada orang-orang Farisi dan Yesus juga percaya demikian. So in that scripture we looked at the beginning, jadi dari ayat Alkitab yang kita lihat di permulaan tadi, Paul says he died, he was buried, and on the third day he arose. This can only mean a bodily resurrection. Paulus mengatakan bahwa dia mati, kemudian dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Ini hanya mungkin diartikan itu adalah kebangkitan tubuh. Now, if we had read the next verse of 1 Corinthians 15, it then begins to tell you, and he appeared to Cephas, and he appeared to X, and he appeared to Y. Dan kalau kita membaca dalam 1 Korintus 15 itu ayat-ayat berikutnya, maka Paulus kemudian mengatakan Yesus menampakkan diri kepada Petrus, kepada X, kepada Y, dan siapa-siapa lagi. Now notice the language. It doesn't say he was seen by X, Y, and Z. It says he appeared to them. Dan perhatikan bahasa yang dipakai, tidak dikatakan bahwa dia dilihat atau terlihat oleh siapa-siapa, tetapi ia menampakkan diri. There is a big difference between these two Greek verbs. Karena ini adalah dua kata yang sangat berbeda di dalam Yunaninya. Appeared is the action taken by the one who is doing the appearing. Menampakkan diri adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang menampakkan dirinya. So this immediately rules out the idea that they had visions of Jesus or hallucinations of Jesus after he died. Sehingga ini kemudian memusnahkan teori yang mengatakan bahwa para murid mempunyai halusinasi dan mengira bahwa mereka melihat Yesus. In addition to which, what is especially inconvenient for that theory is that Jesus appeared to a variety of different people at different times, in different places, both in Galilee and Judea. Dan sesuatu yang sebenarnya sangat menjatuhkan teori itu adalah karena Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang berbeda, kepada tempat-tempat yang berbeda, baik di Galilea maupun di Yerusalem. The theory of mass hallucination requires that they're all together in one place. Karena teori mengenai halusinasi massal mempunyai syarat bahwa itu harus terjadi di satu tempat. But they weren't. Tetapi penampakan Yesus terjadi di banyak tempat. In addition to which, look whom Jesus appears to. Lagi pula coba lihat kepada siapa Tuhan Yesus menampakkan diri. Now I have said to you in the earlier session that the first century world was a strongly patriarchal world. Saya tadi sudah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi abad pertama adalah orang-orang yang sangat kuat patriarkalnya. The witness of women was not considered particularly valuable in that world. Sehingga saksi oleh seorang wanita tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting. And so if you're going to start a new religion, you don't make up the idea that Jesus was first seen by Mary Magdalene. Jadi kalau engkau mau memulai suatu agama baru, engkau tidak akan memulai dengan bahwa Yesus dilihat oleh Maria Magdalena. The idea that Jesus first appeared to a or some women is an idea so improbable in the first century unless it's true. Sehingga kalau seorang menuangkan ide bahwa kemudian Yesus menampakkan diri pertama-tama kepada seorang wanita, itu adalah sesuatu ide yang sebenarnya sangat tidak mungkin kecuali itu adalah kebenaran. If the disciples had made up these stories, they would have made up a story about an appearance to Peter. Kalau para murid yang membuat kisah tersebut, mereka akan menuliskan bahwa Yesus pertama-tama menampakkan diri kepada Petrus. Ask yourself this question. Coba tanyakan pertanyaan ini pada diri saudara sendiri. In the four canonical Gospels, do we have a narrative of when Jesus appeared privately to Peter?
Di dalam 4 Injil kanon, apakah ada kisah tentang Yesus secara pribadi menampakkan diri kepada Petrus? No, we do not. Tidak, kita tidak memilikinya. And yet Paul tells us in 1 Corinthians 15, Jesus appeared to Cephas. Tetapi Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 bahwa Yesus menampakkan diri kepada Kaifas, yaitu Petrus. Instead of such a story, we have the appearance to Mary Magdalene at length, or the appearance on Emmaus Road to 2 disciples whom we've never heard of before. Bahkan yang dituliskan di dalam Injil adalah penampakan diri Yesus kepada Maria Magdalena atau kan kepada murid-murid di dalam perjalanan Emmaus. Now, my point is that these are self-authenticating stories, not cleverly devised fictions after the fact. Poin saya adalah ini adalah kisah-kisah yang sebenarnya membuktikan dirinya sendiri dan bukan merupakan kisah-kisah fiksi yang kemudian dikarang. So, what are we dealing with here? Jadi sebenarnya apa yang kita hadapi di sini? Well, we're dealing with people who are trying desperately to discredit the basic Christian story about the death, the burial, and the resurrection of Jesus. Kita menghadapi orang-orang yang sangat desperate untuk menggugurkan doktrin utama dari kekristenan, yaitu kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. They're prepared to make it up as they go along. Dan mereka bersedia untuk mengarang cerita dalam melakukannya. And claim that they've made a great archaeological discovery. Dan mereka mengklaim bahwa mereka menemukan penemuan arkeolog yang besar. And unfortunately, in a biblically illiterate world, lots of people are prepared to listen to them. Dan sayang sekali di dalam dunia yang buta terhadap Alkitab, banyak orang yang begitu bersedia menerimanya. Now, when the Discovery Channel first presented the Jesus tomb story on national TV in America, it caused a huge outcry. Ketika Discovery Channel pertama-tama menunjukkan mengenai makam Yesus ini, itu menimbulkan kehebohan besar. So huge was the outcry that they had to do a response show to the show. Dan karena itu begitu menghebohkan, mereka kemudian harus menayangkan kembali show lanjutannya. And what this particular archaeological claim found in the Jesus dynasty and also in the Jesus tomb book was said to be was archaeoporn. Dan apa yang kemudian dikatakan di dalam buku Yesus, dinasti Yesus dan juga makam Yesus adalah porno arkeolog. Yeah. Archaeology that not a single responsible archaeologist thinks is true. Ya, suatu arkeologi yang sebenarnya sama sekali tidak ada bukti arkeolog yang tepat. So let me say to you one more time on behalf of my grandmother. Jadi sekali lagi saya mengatakan apa yang dikatakan nenek saya. Do not be so open-minded that your brains fall out. Jangan begitu terbuka sampai otakmu kemudian jatuh. This story about the Jesus tomb is not true. Kisah mengenai makam Yesus tidak benar. Now, we're going to take some time for questions for this hour's worth of presentation, and then we're going to go on and talk about the formation of the canon. So, what questions do you have? Sekarang ada pertanyaan? Over there, I think. Okay. Yes? Someone? Yes, ma'am. They have mic. Oh, they do. Excellent. Excellent. Terima kasih atas kesempatan ini. Tadi Profesor mengatakan tentang, nama saya Nancy, tentang hubungan antara seorang guru yang terkenal pada waktu itu dan oswarinya disebut bahwa ini saudara dari siapa. Nah, saya melihat perbandingannya tidak kontinu karena Profesor melihat penyebutan brother of Jesus itu berhubungan dengan masalah kebangkitan. Sementara di kuburan yang satu itu dia menyebut atau mengagungkan saudara yang lebih terkenal berhubungan dengan kehidupan pekerjaan dari guru yang terutama itu. Nah, persoalan besar mengapa
Jika hal itu lebih baik kita mengembangkan sebuah teologi yang berakar pada kehidupan Yesus. Sebab itu bukti yang lebih tidak bisa diingkari dibandingkan dengan fakta-fakta arkeologi yang bahkan kita sendiri pun tidak bisa memastikan apa itu benar. Mengapa teologi kita tidak lebih dikembangkan kepada karya gerakan sosial Yesus dibandingkan dengan terlalu sangat mengakar pada doktrin itu. Sebab bagi saya tidak adil, tidak balance jika doktrin kekristenan hanya berhubungan tentang kematian dan kebangkitan, tetapi kehidupan Yesus yang berpuluh-puluh tahun tidak menjadi bagian utama dari doktrin kekristenan. Terima kasih. Okay, he said when you compare the two tombs that had inscription of the brother, the rabbi's brother claim about the rabbi is about the life. Whereas when we are talking about James' tomb, then it's claimed about Jesus' resurrection. And then she said that there is actually not very accurate parallel. And then she was asking, why don't we base our Christian doctrines on the life of Christ and, not really just on the resurrection, where actually the witness of archaeology's findings is not really solid? Excellent question. That's a wonderful question. Thank you for that. Several things to be said. I would never see archaeology as the basis for Christian belief, but I do think it can help confirm Christian belief. Okay? So that's point number one. Pertama, saya tidak pernah memakai bukti arkeologi untuk menjadi dasar doktrin kekristenan, tetapi bukti-bukti arkeologi bisa sebenarnya mendukung apa yang diajarkan oleh Alkitab. I would stress that our religion is a historical religion. Saya akan menekankan bahwa agama kita adalah agama sejarawi yang berdasarkan fakta sejarah. It's not just a bunch of theological ideas. Dan bukan hanya sekedar ide-ide teologi saja. And in fact, when it comes to Jesus, it stands or falls on certain amount of historical truth. Dan ketika kita berbicara tentang Yesus, maka keyakinan mengenai Yesus akan sangat bergantung kepada beberapa fakta sejarah atau fakta-fakta kebenaran. Now, in regard to the Hanina Mendoza ossuary, dan mengenai peti tulang Hanina, I know of no evidence whatsoever that the inscription on that ossuary is claiming that Hanina is alive. Oh, no, not claiming, but based on that, what he did when he was alive. Oh, I see what you're saying. Yeah. Oh, I see what you're saying. But yes, of course, but claiming to be related to Jesus doesn't just, of course, have to do with the resurrection, but they wouldn't have been bragging about being related to him at all if he wasn't risen after crucifixion. Dan memang kalau kita hanya melihat tulisan tersebut, tidak bisa berdasarkan dia mengatakan dia adalah saudaranya adalah Yesus, itu membuktikan bahwa Yesus bangkit. Tetapi yang mau dikatakan adalah kalau Yesus mati di kayu salib tanpa bangkit, maka itu bukan merupakan sesuatu yang akan dibanggakan oleh Yakobus sebagai saudaranya. Hanina Mendoza didn't die by crucifixion. He died an honorable death and he received an honorable burial. Hanina tentu saja tidak mati di kayu salib, dia mati secara terhormat dan dikuburkan secara terhormat. So there was no reason not to brag about being related to him, but with Jesus there was a reason. Jadi tidak ada alasan saudaranya tidak membanggakan dia adalah saudara Hanina. Tetapi untuk Yesus ada alasan untuk tidak membanggakan kalau Yesus mati di kayu salib dan selesai sampai di sana. Namely,